ke Bapak dokter yang sebelah sana. Berbaris ya. Ya. Ibu mungkin bisa dijelaskan hari ini kegiatan apa, Bu? Oke, kepada Mas Isa. Oke. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Selanjutnya diikuti dengan kelas 4. Hari ini merupakan acara program tahunan dari PT Sepatu Bata yang merupakan acara CSR. Jadi PT Sepatu Bata itu memiliki CSR yang bernama Bata Children Program. Diukur dulu. Kemudian nambah hari gitu ini itu bertepatan dengan Kak Gris nanti dibantu untuk setelah ukur teman-teman kemana ya? Oleh karena itu hari ini kita mengadakan memperingati Hari Anak Sedunia di sekolah kami yang berada di daerah Bintara, Bekasi. Kebetulan acaranya yang kita selenggara itu diantaranya adalah penyuluhan, mentoring terkait dengan program bullying. Kemudian kita ada juga mengadakan medical check up dan donasi berupa hidroponik dan kolam ikan lele agar bertujuan untuk bisa membantu sekolah kami, anak-anaknya terhadap ketahanan pangan untuk di masa depannya, seperti itu. Mungkin memang ini rutinitas setiap tahunnya atau memang ada per bulannya kah? Ya, untuk CSR Bata Children Program di Bata Indonesia ini merupakan program rutin bulanan dan tahunan juga. Yang kemudian di acara yang paling terbesarnya itu adalah di bulan September yang merupakan acara Founders Day atau berdirinya Bata, yang tiap tahun kita rutin mengadakan acara yang lebih besar seperti itu. Oke, pemilihan tempat sendiri seperti apa mungkin? Kalau di sekolah kami di Bintara ya, Jaya ini. Ya, untuk pemilihan tempat itu kita yang sudah langsung balik ke CSR Bata Children Program itu kita khususkan terutama untuk anak-anak ya, anak-anak sekolah, anak-anak yang kurang mampu, vitamin hisap, jadi ada seperti rasanya ya. Sekolah jalanan seperti yang sekarang ini, sekolah anak pemulung dan duafa. Kemudian kita juga punya anak adopsi itu di Purwakarta, kebetulan letaknya itu di samping factory pabrik. Untuk yang kelas Purwakarta 5? Itu sekolah anak-anak luar biasa, anak-anak penyandang cacat dari SD ya, yang berkebutuhan khusus itu mulai dari SD sampai dengan SMA. Om Rizky, mana sih Om Rizky? Mohon maaf, sebelumnya kan banyak masyarakat masyarakat awam yang belum tahu kan bahwa Bata itu sebenarnya masih eksis gitu kan ya. Jadi kita tahu kan banyak masyarakat bilang, oh Bata itu udah tutup segala macam. Nah ini mungkin seperti apa nih tiba-tiba masih aktivitas itu masih tetap berjalan. Oke. Di sini saya mewakili manajemen PT Sepatu Bata. Jadi kami ingin mengklarifikasi bahwa PT Sepatu Bata kami masih berdiri, bahkan kami masih beroperasi secara retail. Yang kami tutup hanya pabrik dengan mempertimbangkan berbagai alasannya sebenarnya, sehingga kita sampai dengan keputusan harus menutup pabrik. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa PT Sepatu Bata masih eksis, dan kemudian kami bahkan tahun 2025 akan kembali untuk memperkuat pasar kami, market kami dengan kedatangan koleksi-koleksi baru dengan promo-promo baru. Di sini saya juga mengajak Mas Irwan dari bagian marketing. Nah, mungkin dia akan juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan bocoran program Bata dan juga menyampaikan ke market bahwa kita masih ada, and then we will come back stronger. Kalau dari posisi marketing sendiri, Bata kita untuk tahun depan kita mulai menyasar pasar anak muda tentunya dengan koleksi yang seperti di tahun 75. Koleksi kita ada perubahan, kita ada inovasi yang lebih lanjut, dan kita menyasar anak muda tentunya. Perlu diketahui ya, kalau kita generasi 90, kita Bata itu memang sudah ini ya, sudah menjadi sepatu andalan lah bagi anak sekolah, dan kita pengen meregenerate itu kembali sih untuk anak-anak sekarang, khususnya anak milenial dan lain. Nah, cuma kita mengikuti tren yang ada, jadi kita agile juga dengan kondisi pasar kita agile, kemudian dengan demand yang ada juga kita lebih agile lagi sih untuk kedepannya, seperti itu sih. Vitaminnya bisa langsung dimakan ya teman-teman, vitaminnya vitamin hisap gitu, sampai ribuan apa
segala macam itu sebenarnya gimana, mungkin bisa dijelaskan sedikit? Itu tentu tidak benar. Jadi kami melakukan penutupan pabrik di Mei 2024, itu tanggal 3 Mei 2024 resmi pabrik kami tidak beroperasi. Jadi jumlah yang kami PHK hanya 270 orang gitu. Dan pada waktu itu kami pun sudah dipanggil dengan beberapa kementerian dan kami menjelaskan posisi kondisi kami, kenapa kami sampai dengan keputusan harus menutup pabrik kami. Ya, yang udah sebelah sini ya. Jadi total karyawan yang kami PHK 270 orang. 200 orang. 70 orang. 270 orang berarti nggak sampai ribuan seperti yang berita-berita di luar sana gitu ya. Iya. Nah, mungkin untuk target ke depannya tadi udah dijelaskan gitu. Mungkin untuk marketnya sendiri tujuannya untuk yang lebih terbarukan seperti itu. Mungkin untuk pasarnya sendiri yang akan dituju tengah, atas atau bawah? Oke, sasarannya kita tetap konsisten ya. Kalau saya klarifikasi kalau saya salah. Jadi kita tetap middle up. Sorry. Ya. Kita nggak melupakan. Iya, kita nggak Dan melupakan. family. Dan itu ya family, karena teman-teman ketika datang ke toko Bata mau mencari usia anak-anak kami juga ada, mau mencari koleksi wanita, remaja kami ada, untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kita ada beberapa brand yang cukup lengkap. Jadi brand itu tetap under Bata, dan brand ini mencakup banyak yang comfort atau comfortable, tetap style dan tetap affordable. Jadi tetap dengan harga yang bisa dijangkau, tetapi dengan style yang modern, dengan yang edgy, yang kemudian sesuai dengan tren, tetapi cukup nyaman. Jadi contoh yang saya pakai ini adalah sepatu Bata semua. Jadi ini adalah Bata. Kehadiran Batim Bata hari ini Bagaimana Bu rasanya dengan Bata? Senang banget ya. Pertama, ini kita kedua kalinya ketemu. Waktu itu anak-anak juga diundang untuk berkreasi ke Taman Mini. Yang anak-anak juga belum pernah ke sana. Anak-anak senang. Dan ternyata Bu Prima melanjutkan untuk membantu sekolah kami sekarang ini. Total ada berapa Bu yang menerima? Yang ada di sekolah di sini semuanya muridnya itu ada 120 anak. Jadi dari SD, SMP, SMA. Ada juga yang kuliah sih 3 anak. 29. Untuk hari ini sendiri Untuk yang hari menerima ini yang sudah kembali ke pendopo yang kelas 1 karena kita dari pagi sekolah. Kan acara siang. Jadi yang kelas 1 pulang, kelas 1 dan kelas 2 sekitar 30 anak yang pulang. Nanti mungkin harapannya apa sih dengan kegiatan dari tim Bata sendiri di sini? Harapannya ya ini kan suatu pembelajaran ya, dengan adanya kebetulan hidroponik, anak-anak juga kita punya greenhouse ya, jadi lebih bisa belajar, anak-anak juga bisa berkarya, mungkin tidak hanya di sekolah, dia nanti di rumah juga bisa menerapkan mungkin kecil-kecilan hidroponik di rumahnya, dia juga bisa mengembangkan, dia bisa menanam terus bisa dikonsumsi dengan sendirinya gitu. Melihara ikan kita juga punya kebetulan. Nah ini dengan kunjungan Bu Prima dan tim yang lain sangat mendukung juga buat anak-anak, semoga tidak hanya untuk hari ini tapi bisa untuk berkelanjutan. Tapi sekolah ini juga banyak prestasinya Bu. Iya, alhamdulillah anak-anak juga kita memang kan bukan sekolah formal, tapi kita kelompok belajar. Kebetulan kita kenapa sekolah kami namanya ini hanya merek, jadi kelompok belajar, tapi anak-anak tetap ijazah paket dan SMP, SMA, anak-anak bisa kuliah. Kita punya prestasi itu futsal yang bisa membawa anak-anak. Tahun 2014 itu 3 putri kepilih bisa ke Brasil dalam program futsal. 2018 2 putra itu ke Rusia, dan terus kemarin 2022 4 putri itu bisa ke Qatar. Nah, selain pusat kita juga punya angklung, anak-anak tuh punya angklung yang diundang kadang-kadang event-event tertentu. Waktu bulan Juli kita diundang Java Jazz ke Bali. Nah, terus 2023 itu acara Hari Anak Nasional, kita diundang semua. Ya, alhamdulillah banyak kegiatan supaya anak-anak bisa, walaupun dia akademik kurang tapi punya skill dan keterampilan yang bisa untuk masa depan dia sendiri. Spiritnya education itu sebenarnya salah satu langkah untuk kemudian mengentaskan kemiskinan. Jadi ingat ya, education. Jadi saya tuh agak miris kalau misalnya pemerintah tidak taking care education, tapi lebih ke hal yang lainnya. Kelas 3, 4, kelas 5, kelas 6. Education itu penting. Kelas 6. Meyakinkan Bata untuk tahun 2020 untuk mengalahkan brand-brand lainnya. A.
Bata tentu punya segmentasi segmen market tertentu, dan untuk segmentasi tertentu ini yang kemudian kita yakin kita bisa winning, karena bukan hanya secara memori aja Bata, we call their memory, tetapi dengan kita menyampaikan bahwa kita memiliki sepatu yang affordable, kemudian style, dan kemudian nyaman, quality, kami yakin kami will be with the market. Oke, terima kasih.